Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di GM Podcast. Gajah Mada Podcast, miliknya Utenda Lampung. Oke guys, sekarang kita lagi bersama aktor utama dari film Frekuensi yang diperankan oleh anak-anak Makom. Oke, Kakak boleh perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vidya Pratiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Halo, perkenalkan nama aku Sandrina Hutagalung dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Halo, perkenalkan nama aku Krisila Winda dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Asipriansa dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Info ya. Guys, kalau boleh tahu, apa aja sih persiapan kalian selama pembuatan film Frekuensi ini? Untuk persiapan sih banyak ya sebenarnya, karena Mental sih yang paling. mental ya. Karena kita harus membuat karakter kita itu hidup gitu kan di dalam itu dengan waktu yang nggak banyak gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan karakter kita itu dengan benar-benar matang gitu ya. Jadi banyak banget lah yang perlu dipersiapkan, dari mulai skrip ya. Dari mulai skrip itu ya kita nyusun skripnya gimana, alurnya itu bakalnya gimana, dan karakter-karakter dari film itu gimana itu ya kita siapin gitu ya. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak filmnya diberi nama judul tuh Frekuensi gitu Kak? Karena frekuensi itu kan ya kata-kata gaul ya kan, kata-kata gaul yang kita sering dengar lah. Kita sefrekuensi nih sama si ini gitu. Itu kan frekuensi itu kan apa namanya? Ya kayak satu pemikiran ya. ya, jadi hubungan kedekatan lah dengan orang-orang yang kita kenali gitu. Jadi makanya kan kita kan itu kan tentang organisasi. Jadi kan orang-orang yang kita kenali kedekatan tentang kita lah gitu. Kebetulan di frekuensi itu ada problem gitu kan. Jadi gitu. Kalau boleh tahu, pembuatan film ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka ulang tahun Makom dong pastinya. Yang ke-39. Udah tua juga ya? Iya. Ya udah lumayan sepuh lah ya. Udah lumayan lah. Sepuh banget. Jadi mau memeriahkan yang Luar gitu. Jadi kita bikin film Frekuensi nonton Ya, bareng-bareng. meskipun ya banyak istilahnya, banyak tantangan dan kekurangan lah ya. Cuman kan kita semaksimal mungkin itu bisa kita buat gitu ya, demi ya memeriahkan acara tersebut. Kalau untuk pesan utama dalam film ini apa Kak yang mau disampaikan kepada penonton itu? Pesan-pesannya apa? Mungkin dari siapa dulu, dari Ayu dulu mungkin. Siapa Kak? pesan utamanya sih ya, kalian kan berorganisasi nih, jangan hanya jangan terlalu ngestak di situ aja, coba cari pengalaman di luar. Terus apa sih, kayak ayo dengar seluruh anggotanya, jangan hanya satu yang didengar, karena kan organisasi itu akan maju ketika semuanya didengar. Ada nggak sih dosen yang ikut serta dalam pembuatan film kalian ini? Ada, pastinya ada. Sebenarnya itu juga yang membuat kita itu gak sih ya. Dia membuat kita kayak ya, walaupun kita nggak bisa mendalami peran kita maupun alur kita, ada sosok tertentu, ada sosok jadi kita juga ke-trigger buat jadi baik gitu, jadi maksimal lah gitu apa yang kita lakukan gitu ya. Siapa tuh guys? Kuncinya cuma di situ doang sih, kuncinya dia doang. Iya. Soalnya kalau nggak dia Kayaknya masih jadi kayak Nggak jadi kurang, nanti filmnya kalau nggak ada dia. Kalau boleh tahu siapa tuh? Spill nama dong, spill nama nggak nih? Spill nama nggak? Boleh. Namanya itu Butab. Dia tuh orangnya tuh tegas, tapi tegasnya di sini tuh dia tuh sayang. Benar, tegas untuk jadi kita lebih baik. Iya. Kuncinya cuma di dia. Jadi kalau kita kayak gini, dialah yang support kita ya. Yang dari belakang. Bisa nggak bisa, harus bisa ya. Iya. Harus pokoknya. Terus kalau nggak digantung. Bercanda ya, bercanda. Bu, ada nih Bu, ayo Bu yang ngomong Bu, bukan saya Bu, ayo Bu. Boleh nggak sih ceritain tentang karakter kalian tuh di film Frekuensi tuh kayak mana? Mungkin yang lebih seru mungkin Sila dulu kali ya. Sila dulu mungkin yang lebih seru. Boleh. Karakter aku di film Frekuensi ini sebagai pemeran antagonis. Di situ dia tuh sifatnya tuh
tegas, mudah marah, emosional. Tahu sendiri kan ya kalau antagonis tuh kayak mana, pengennya marah aja. lagi mukanya. Iya, serem. Baru pertama kali ini aku meranin film antagonis. Dulu waktu SMA aku juga pernah meranin, tapi yang beda, dia protagonis yang baik. Gitu. Jadi ada rasa takut sih meraninnya, kayak nanti dia sakit hati enggak aku meranin antagonis itu kan, itu aku posisinya di situ aku harus marah-marah terus kan ke dia. Iya. Satu teman sekelas ya. Iya. Meskipun itu cuman apa ya, ibaratnya film gitu ya kan, cuman ya mungkin dia ada ketakutannya yang Iya. mungkin kata-katanya bisa menyakiti temannya yang lain lah. Harus jaga kata-kata juga kan di situ. Buat kakak, Kalau aku meranin sebagai ketua ya di sini, agak apa ya, agak harus beradaptasi lah, karena kan nggak ini kan, karena ya gimana lah ya, namanya juga peran Pemimpin ya, kayak kita harus beradaptasi aja sih. kalau kakak gitu. Kalau aku sebagai temannya Sila, jadi aku ngintilin Sila kemana-mana. Gimana ngomongnya? Jadi ngekor ya. Ngekor terus. Bisa dibilang dia kayak partner. Iya, jadi aku yang nenangin Sila kalau Iya. Coba kalau si skill dulu, tenangnya gimana tuh? Sil, tenang Iya. Iya. Oke, buat kakak sih mana sih yang paling membekas gitu kak buat kakak? Oh, yang ribut-ribut itu, Iya, yang kita Berantem ya? Puncaknya itu yang diribut-ribut itu. Kayak di sisi lain kayak harus nenangin Sila, sisi lain juga harus nenangin si Mika kan, jadi bingung nih gitu. Ya gitulah. Terus juga di film itu kayak berantem sampai dorong-dorongan gitu ya? Iya. Itu sih puncaknya, itu yang bikin boom gitu. boom panasnya di situ. Yang paling membekas Iya, itu paling membekasin saat dorong-dorongan itu. itu nggak hampir jambak-jambak. Iya, itu nggak di situ. Nggak jambak sama Beda itu ya? lagi ceritanya kalau Tembak-tembakan jambak-jambakan. beda lagi. Iya, Itu kesannya personal. Iya. Dendam pribadi kayaknya. Iya. Iya. Biasanya di film. Iya. Ada nggak sih tantangan terbesar kalian tuh selama pembuatan film? Ada sih pasti. Ada sih semua ada. Nangis ya nangis. Iya, ada tantangannya ada. Karena tantangan terbesar sih sebenarnya waktu. Karena kita juga berpacu dengan waktu yang emang sebisa mungkin kita harus selesai dalam jangka beberapa hari doang. Iya. Karena ya acara kita sudah dimulai. Jadi kita harus memaksimalkan waktu kita yang ada. Gitu sih. Kalau saya pribadi tantangannya ya waktu. Karena kita kejar-kejaran lah gitu ya Iya. waktu. Mbak tahu berapa sih harus pembuatan film? Untuk pembuatan film sih pembuatannya sama pengeditan ya mungkin sekitar 3 hari ya. Cepet juga ya. Cepet. Ya makanya itu tantangan terbesar itu ya itu berpacu dengan waktu. Uber-uberan ya. Iya, kejar waktu. Ada partner kita juga sampai meluangkan waktunya sampai dari pagi dan ngedit sampai subuh lagi gitu. Iya, saking iya. Karena proses editingnya kan nggak terbilang nggak apa ya namanya nggak mudah juga. Selain gitu kan. sebulan. Jadi ya apresiasi juga untuk semuanya. Harapan kakak setelah penonton melihat film kita ini apa sih kak harapannya? Harapannya sih ya ambil pesan yang bisa diambil dari film itu sih menurut saya, karena apa ya, banyak di dalam film itu pesan-pesan yang baik, ambil pesannya, buang sisi negatif dari film itu gitu. Kalau aku harapannya semoga yang nonton filmnya suka, yang kayak Ayu bilang, ambil sisi positifnya aja. Ya sih. Kalau kakak gimana kak? Kalau untuk aku sendiri dalam pembuatan film ini harapannya semoga untuk para mahasiswa lebih positif lagi dalam organisasinya, lebih pintar, lebih nggak mudah emosional. Kalau misalnya dalam organisasi kan ada tuh miskomunikasi, harus dibicarain baik-baik. Dan harapannya sih semoga yang nonton ini suka dan bisa mendapatkan sisi baik dari film ini, sehingga film ini tuh dapat bermanfaat bagi kita para pemain dan buat yang nonton. Ya. Merasa? Progresnya sih harapannya ini kan film perdana kita ya. Jadi menurut saya ini titik awal ya untuk kita membuat kreasi-kreasi lain. Mungkin nggak di kita, mungkin di adik-adik kita gitu ya. Bisa berinovasi ke film-film mungkin pembuatan film maupun apapun ya. Jadi
Jadi harapan saya sih ke depannya mungkin baik kita Hima maupun nanti adik kelas kita itu bisa lebih berkreasi lagi. Oke, kalau kakak-kakak ini dikasih kesempatan untuk bertukar peran gitu, kakak mau berperan sebagai siapa? Kalau saya sih pengen jadi Siapa kak? Siapa? nenangin Sila ya. Nanti silakan lebih gampang ya. Lebih gampang, bukan lebih gampang ya, karena mungkin kayak apa ya, Sila yang bagus, sudah perannya bagus, terus kebawa emosi. Di lain sisi kita cuma nenangin doang nih, kayak kemana keliling ngikut gitu kan, tapi kayaknya enak aja kelihatannya gitu, cuma nenangin doang. Kalau kak Ina? Aku lebih ke Kalau Sila? Kalau aku sih lebih ke peran aku sendiri dong pasti, karena aku tipikal orang yang nggak bisa nenangin orang gitu, mudah emosi juga sebenarnya, nggak dalam film juga. Sifat asli juga. Iya, sifat asli juga, tapi waktu SMA itu beda. Aku merantu sebagai protagonis, bukan antagonis. Bedanya di situ. Film apa tuh? Film dulu itu film acara gereja sih, mungkin Natal itu, Natal ya. Di situ aku berperan sebagai, kalau nggak salah sih, Sutri. Dia itu orang miskin, pedagang. Terus dia tuh, enggak, aku protagonis di situ baik. Iya, dia kayak cacat gitu, lumpuh. Jadi jalannya tuh pincang gitu. Iya, itu apa ya? Film pertama yang aku sebagai protagonis di situ baik. Sekarang antagonis, sama kayak sifat aku itu antagonis di situ. Oh, udah berapa kali main film kak? Main film sama ini 3. Dulu SMA, pas di gereja sama ini 3 kali. Pengalaman jadinya ya. Iya. Gue ngeliat di film itu kayak lu tuh udah kayak bukan pertama kali ya. Iya. Dalami karakternya tepat gitu. Iya. Udah sering banget ya. Bentar lagi nongol di TV. Amin. Amin, amin. Apalagi kalau nangis tuh kan susah kan. Apalagi kita lagi happy terus kemudian kita sudah nangis. Iya. Emosionalnya kan. Kalau As gimana? Karakter ya. Kalau Iya. karakter sih sebenarnya kalau suka sih lebih suka diri sendiri ya. Karena mungkin ya itu pribadi juga kayak gitu. Orang-orangnya yang humorisnya yang apa ya, tamah lah. Cuman kalau misalkan disuruh apa namanya memerankan karakter yang lain sih, maunya sih yang antagonis. Jadi ya pengen ngerasain lah peran yang bertolak belakang sama sifat kita sendiri gitu kan. Oke guys, segitu aja buat podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.